Oke, karena sudah jam 7:05, kita mulai aja acara malam hari ini. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan alumni Prasetya Mulia dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia. Saya juga alumni MMBM 37. Pada malam hari ini saya akan memandu sebagai MC dan moderator dalam acara Alumni Sharing Knowledge. Hadir juga pada malam hari ini dua orang rekan saya dari tim Alumni Network, ada Mbak Dilan dan Mas Rashid. Ya, Mbak Dilan sudah mendekati momen-momen akhir nih ya. Mbak Dilan akan resign dalam waktu dekat, sehingga ya saya agak sedih sih ya, tapi ya mau gimana lagi. Kemudian ada juga nanti Mbak Yulia dari Sekretaris Sikaprama yang baru ya, karena yang lama Mbak Natasha juga sudah resign per hari ini, hari terakhir dia. Melalui program alumni Lifelong Learning Universitas Prasetya Mulia, itu selalu berusaha membekali para alumninya untuk terus mendapatkan pembelajaran berkelanjutan. Salah satunya dengan program Alumni Sharing Knowledge ini, di mana alumni bisa saling sharing tentang pengalaman ataupun pengetahuannya kepada sesama alumni juga. Nah, tema yang akan dibahas pada malam hari ini adalah tentang Successful Strategies and Innovations for Expanding Business in the Wellness Industry. Malam hari ini saya akan menyapa alumni kita nih ya, narasumber kita pada malam hari ini yaitu Kakak Anita Feng. Beliau adalah Apa alumni MM Reguler 28. Selamat malam Kakak Anita. Selamat malam Nia, apa kabar? Kabar baik Kak. Kakak gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Oke, ini Kakak Anita ini adalah seorang founder dan juga direktur ya dari Royal Corporation, Royal Garden Spa, Beauty Center, dan Beauty Clinic. Ya keren banget nih ya, levelnya udah level founder nih. Mungkin teman-teman yang udah pernah dengar tentang Royal Corporation, eh, nanti bisa ngobrol-ngobrol langsung nih ya sama Kakak Anita. Saya mau tanya Siap. sedikit nih Kak, kan Kakak juga sebagai founder sekaligus direktur Royal Corporation nih. Ya. Mungkin Kakak bisa ceritain sedikit nih tentang Royal Corporation ini, apa sih Kak sebenarnya? Nah, oke. Saya izin share screen ya. Silakan Kak. Ya. Jadi menjawab pertanyaan terkait dengan Royal Corporation ini apa sih? Jadi Royal Corporation kami adalah holding company dari tiga bidang utama, yaitu di bidang franchise, di bidang IT, dan juga di bidang construction. Dan kami secara korporat memenangkan 34 penghargaan tingkat nasional, antara lain dari majalah SWA, Ernst Young, Prasetya Mulia tentunya, La Femme Lions Club, Universitas 11 Maret, Asosiasi Franchise Indonesia, dan juga sederetan penghargaan tingkat nasional lainnya. Oh ya, sorry, layar. Ya, Mbak Dilan minta tolong di backup, layar saya Baik, tidak Bu. bisa turun. Ha, Baik. ya, oke, udah. Nah, ini Oh, tiga major bisnis ya. Pertama, di bidang franchising, kami ada tiga bidang utama gitu ya. Di bidang franchising itu bidang pertama di bidang kecantikan, kedua di bidang makanan, yang ketiga di bidang laundry, yang dengan terobosannya masing-masing nanti saya akan ceritakan. Untuk construction, kami masuk di bidang construction sipil, lalu juga masuk di bidang construction interior, dan juga di bidang panel. Nah, untuk IT industry, ini kami menyediakan solusi parking otomatis ya, gitu ya. Jadi istilahnya untuk pencatatan nih, gimana parking bisa manless, peralatannya awet, jadi pengusahanya itu omset juga bisa terjadi dengan baik tanpa banyak isu yang lain. Dan kita juga masuk ke sistem HR, bagaimana mengontrol HR dengan baik, visitor management system, dan juga Royal ERP. Nah, saat ini secara portofolio kami ada 69 cabang seluruh Indonesia. Seperti yang saya ceritakan tadi, antara lain kami ada di Jabodetabek, lalu untuk di luar kota dan luar pulau antara lain di Makassar, Gorontalo, Kendari, lalu juga ada di Magelang, Sorowako, Tujuh Una-una, ada di Yogyakarta, ada di Madiun, dan juga sederetan kota lainnya di Indonesia.
Nah, untuk penghargaan yang kami menangkan antara lain juara satu nasional dari Wirausaha Muda Mandiri, di mana penghargaan ini sangat prestisius karena dari 7.713 peserta nasional hanya dipilih satu untuk juara satu di kategori perdagangan dan jasa, diserahkan langsung oleh Bapak Menteri Koperasi dan juga dihadiri oleh Presiden Jokowi. Kami juga memenangkan Creative Entrepreneur dari Prasetya Mulia Alumni Award. Lalu untuk media yang telah mereview kami, total ada lebih dari 100 media, antara lain Trans TV, Trans 7, Jak TV, O Channel, UCTV, IndiHome, Metro TV, TV One, dan juga sederetan media nasional lainnya. Nah, saya memperoleh julukan Sri Kandi Waralaba versi majalah SWA dan juga memenangkan yang Caring Professional Awards versi Caring Color Mata Arts, yang Marketer Award dan juga Indonesia yang Women Future Business Leader versi majalah SWA. Nah, ini tadi brand-brand yang saya sebutkan ya. Antara lain kita membawa terobosan untuk laundry yang self-service laundry ini bisa 24 jam dan bisa terkoneksi sehingga dari ownernya dapat melihat di handphonenya masing-masing. Jadi tidak ada resiko fraud dan juga tidak ada resiko pergantian SDM. Nah, ini kami juga ada brand empek-empek Royal di mana keunggulannya adalah kita waralaba yang tidak perlu koki karena ini benar-benar menggunakan sistem tinggal digoreng sekian derajat, sekian menit, semuanya menggunakan sistem. Jadi in case ada pergantian SDM pun tidak ada masalah. Nah, untuk di Royal Construction dan juga Royal Interior, kami juga mengerjakan di berbagai perusahaan nasional dan multinasional, antara lain HM Sampurna, Philip Morris. Kami juga mengerjakan dan telah menyerah terimakan lebih dari 1.000 proyek di seluruh Indonesia dari tahun 2010 sampai saat ini. Nah, untuk Royal Panel Builder, which is ini solusi panel listrik ya, gitu ya, di mana secara teknis kami menyediakan sertifikat keaslian termasuk sertifikat garansi dan telah mendukung pembangunan dari berbagai gedung ya, baik dari gedung, rumah sakit dan juga fasilitas lainnya. Nah, ini liputan media terkait dengan bidang interior, di mana kami support mulai dari interior kantor, interior apartemen, dan kami juga mengerjakan interior kantor kedutaan besar ya, antara lain kantor kedutaan besar Pakistan dan juga kedubes China. Nah, ini terkait dengan ERP yang kami ceritakan bahwa kita masuk ke bidang IT industri, di mana di dalam ERP ini kita ini menyadari bahwa bisnis ini kalau berkembang banyak tempat, jumlah SDM-nya banyak, pembelian dan pengeluaran banyak, ini perlunya sistem ERP atau sistem pencatatan. Nah, ini liputan-liputannya bahwa sebetulnya sistem ERP yang bagus bukan sekedar ada, tapi sesuai flow dan dapat diimplementasikan. Nah, ini untuk liputan Royal Parking, antara lain di Media Indonesia, industri.co.id. Nah, sekilas tentang hal tersebut, eh, sebagai visi dari Royal Corporation itu sendiri, kami strive to be the largest, yang terbesar, profitable, menguntungkan, the most influential business chain di dunia, gitu ya. Dengan misinya adalah kami mentargetkan untuk menjadi the biggest business chain, gitu ya, by upholding high quality affordable brands. Jadi istilahnya salah satu value di Royal adalah untuk spesifikasi yang tersebut gitu ya, kami termasuk harga yang paling bagus. Jadi kalau ngomongin paling murah enggak sih gitu ya. Tapi kalau untuk memperoleh versus kualitas demikian, harga ini buat Anda akan fair banget. Karena yang termurah belum tentu yang kualitas terbaik gitu ya. Tapi kalau kita menyatakan kita punya upholding high quality brands with superior service gitu ya kepada para franchisee dan juga customer kita. Nah, ini liputan-liputan tentang Royal Interior. Dan ini liputan tentang kita memenangkan 34 penghargaan tingkat nasional ya. Foto kanan bawah tuh Ernst Young. Lalu kiri atas tuh kami juga menang merek nomor satu paling terkenal digital. Dengan lebih dari 460.000 Google Search dan lebih dari 200.000 sosial media follower. Nah, yang kiri bawah ini Creative Entrepreneur Prasetya Mulia Alumni Award. Lalu yang tengah dengan Bapak Anang Suhendar, Ketua Asosiasi Franchise Indonesia. Nah, kurang lebih demikian nih menjawab pertanyaan Nia. Silahkan. Waduh, panjang banget nih ya. Banyak banget nih awardnya nih, luar biasa. Makasih. Oke, oke. Eh, Kalau gitu, gimana kalau kita langsung mulai aja nih ke pembahasan topik kita malam ini nih, Kak Anita, Boleh. mengenai Siap, successful strategies and innovation for expanding business in the wellness industry. siap, Silakan, Kak siap. Anita. Mm-mm. Ya.
Jadi saya hendak izin ya bercerita sekilas ya. Jadi kalau kita lihat secara teknis gitu ya, mau bidang apapun termasuk dengan bidang wellness gitu ya, yang membuat kita berhasil menjadi seseorang atau istilahnya brandnya well established dalam bidangnya, itu simply karena kita tidak berhenti bertempur gitu ya. Jadi saya ingat banget ketika periode tahun 2010 kami memulai bisnis dan tahun 2012 kami join pameran waralaba yang pertama. Ketika waktu itu orang mungkin lihat Royal Garden, oh ya ini saya baru lihat tapi kayaknya menarik, saya duduk dulu gitu ya. Setelah tahun kita ngomonginnya sekarang di tahun 2024, ketika orang lewat gitu ya, wow ini legend ini yang outletnya di Manado, ya, ini ramai banget, oke gimana gitu ya. Atau oh ya ini saya langganan ini yang di lokasi Duren Sawit ya, ini bagus nih sebenarnya ini kan bisnis yang mudah di copy paste, tapi Anda menjalankannya beda dan bagus gimana gitu ya. Jadi tentunya itu diperoleh bukan satu malam punya cerita gitu ya, tapi perkembangan continuous improvement dari waktu ke waktu. Nah, dari continuous improvement kalau di sini liputan dari majalah Finance yang mengatakan kita mastery di bidang waralaba spa, tentunya ini kami mengatakan bahwa mulai itu harus dimulai sekarang karena waktu yang tepat untuk mulai bisnis itu kadang kalau mau ditunda menunggu segala sesuatu ideal itu kan tidak pernah ada gitu ya. Jadi kami mengatakan mulai sekarang. Tapi kami selalu versi beta. Kami selalu melakukan perbaikan berkesinambungan untuk passion for excellence, untuk continuous improvement dan tentunya punya never give up spirit. Nah ini untuk liputan-liputannya gitu ya. Kalau saya melihat sih liputan sih kalau kita menjalankan sesuatu dan akhirnya menjadi yang terbaik di bidangnya, urusan penghargaan akan tiba, liputan akan tiba, itu beda gitu ya. Tapi kita memang harus punya passion gitu. Jadi ketika kita masuk ke kantor dan bekerja gitu ya, bukan di awal memulai bisnis kita semangat gitu ya, but we should have gitu the same spirit, the same energy, the same passion every day, like the day we start the business gitu. Saya merasa gitu, kalau kita lihat dari tahun 2010 kita mulai buka outlet yang pertama, lalu tahun 2012 saya udah mulai mengundurkan diri dari profesi saya terakhir sebagai marketing head ya, orang nomor satu marketing di ACL Express Indonesia dan mulai wirausaha. Masih ada cerita semangat-semangatnya mulai kantor kami kecil di Sudirman yang pertama gitu ya. Tapi sampai sekarang kami segenap tim Royal masih punya itu tadi, masih punya the same spirit, the same passion, the same energy every day, like the day we start the business. Nah, kalau saya lihat di sini as a company gitu ya, kita juga sangat memperhatikan faktor-faktor penting gitu ya, which is kami memprovide training gitu ya untuk yang under skill, underemployed dan juga unemployed. Jadi sebagai bagian dari corporate social responsibility dari tahun 2010 sampai sekarang, kami telah meluluskan lebih dari 1.000 orang, mulai dari unskilled labor menjadi tenaga terapis yang profesional dan berpengalaman dan juga menempatkan di cabang-cabang kami di seluruh wilayah Indonesia. Jadi secara social impact kita juga menyiapkan waktu untuk sharing ya di berbagai universitas antara lain Universitas Indonesia, lalu juga SGU dan tentunya juga hadir ke Prastia Mulia. Nah, ini kami menyadari bahwa untuk memberikan service level yang tinggi ya, baik kepada franchisee maupun kepada customer gitu ya, kita harus memiliki tim yang healthy, highly motivated team gitu ya. Jadi untuk timnya ketika masuk ke kantor bukan hanya sekedar hari ini kita mau masuk gitu, tapi memang yang happy dan highly motivated gitu ya untuk melakukan sesuatu yang serve community with heart. Nah, ini termasuk foto-foto kami berbagi. Nah, tadi kalau sebagian besar ceritanya terkait dengan Royal Corporation as a group, seperti yang saya ceritakan bahwa kami terdiri dari 3 bidang utama yaitu franchising, lalu juga ada di bidang construction dan juga ada di bidang IT. Nah, ini kebetulan diundangnya di bidang wellness, maka saya secara spesifik membawakan tentang brand kami yaitu Royal Garden. Nah, Royal Garden ini kalau kita lihat media reviewnya ya, kami sudah direview di SCTV, di Trans TV, Trans 7, TV One, dan kalau kita ngomongin di era sekarang tuh merek terkenal digital penting banget, maka dari tahun 2017 berturut-turut, 2018, 19 berturut-turut sampai dengan sekarang 2024, kami adalah merek nomor satu paling terkenal digital versi Trust Co dan juga Waralaba Indonesia ya, Asosiasi Waralaba Indonesia. Nah, ini penghargaan yang dimenangkan antara lain kami menang franchise paling siap go global,
Best Excellent Service Brand, dan yang paling membanggakan adalah satu penghargaan yang terakhir yaitu merek franchise dengan tingkat kepuasan franchisee tertinggi. Tidak semua franchise berani ikut nih merek franchise dengan tingkat kepuasan franchisee tertinggi. Karena itu berarti kita harus membuka database franchisee, lalu dicek kepuasan dari sisi omset, profit, customer service responsiveness, produk training center, dan hasilnya kami juara satu nasional di kategori waralaba kecantikan. Nah, ini foto bersama Bapak Anang Suhendar, Ketua Asosiasi Franchise Indonesia ya, merek franchise dengan tingkat kepuasan franchise tertinggi. Nah, ini puji Tuhan banget, di tahun 2023 saya juga memperoleh penghargaan Sri Kandi Wira Usaha Indonesia dari Asosiasi Franchise Indonesia. Nah, penghargaan ini sangat prestisius karena apa? Untuk persyaratan memperoleh penghargaan ini memang sudah harus berkecimpung dalam dunia waralaba lebih dari 10 tahun, lalu juga harus mengelola lebih dari 50 outlet, mengelola lebih dari 500 SDM, dan juga memenangkan merek franchise dengan tingkat kepuasan franchise tertinggi. Oleh karena itu lebih dari 10 tahun berkecimpung, baru di tahun 2023 ini kami memperoleh penghargaan Sri Kandi Wira Usaha Indonesia dari Bapak Anang Suhendar selaku ketua dari Asosiasi Franchise Indonesia. Nah, yang di sebelah kiri adalah ketua Asosiasi Lisensi. Kami memperoleh penghargaan di Anugerah Wira Usaha Indonesia, lalu juga Indonesia Digital Popular Brand. Nah, ini bareng Pak Niko, ini perpustakaannya Prasetya Mulia, lagi ngobrol bareng ya tentang bisnis, lalu juga liputan di IDX Channel, Trans TV, Trans 7, menjadi cover di majalah Wirausaha, Waralaba, Inspiratif, Warta Ekonomi, Women Indonesia, The Indonesia Times, Feme Daily, dan juga sederetan media nasional lainnya. Nah, seperti kalau di Prasetya Mulia dulu, we believe on kita nggak percaya, we don't believe on one man show, we believe on great teamwork. Jadi kita punya tim 4 pilar manajemen sistem mulai dari finance, HRD, business development, dan operasional yang siap mensupport baik franchisee atau customer semuanya untuk memberikan service yang terbaik. Dan untuk produk itu sendiri, Royal sudah punya brandnya sendiri lebih dari 50 item produk dengan bahan aktif alami yang bersertifikasi BPOM, aman untuk kulit sensitif. Jadi kami sudah lulus uji hipoalergenik, toksikologi, dermatologi, dan juga aman nih, bukan hanya untuk dipakai anak-anak, tapi untuk balita di atas usia 1 tahun pun kami aman. Nah, untuk Royal Garden itu sendiri utamanya ada 3 macam gitu ya. Jadi pertama yang di bidang body care, ini yang kita membicarakan peralatan dengan bahan aktif alami dan juga treatment tradisional. Lalu untuk beauty center, ini yang fokusnya ke slimming, anti-aging, hair removal, dan juga hair sculpt. Jadi ini menggunakan peralatan modern, akan tetapi non-invasif dan non-medis, jadi tidak menggunakan dokter. Nah, lalu kita juga masuk ke bidang beauty klinik. Kalau di bidang beauty klinik ini invasif dan medis gitu ya. Misalkan botox, filler, tarik benang gitu ya. Jadi mungkin kalau di sini banyak ibu-ibu yang join gitu ya. Kalau kita ngomongin di atas umur 35, masih muda nggak? Masih gitu ya. Tapi udah pengen wajahnya awet di 35. Nah, itu fungsinya botox, Bu. Jadi mau awet di ABG 27 atau di ABG 25 itu fungsinya botox untuk mempertahankan estetis di usia saat ini gitu ya. Lalu kalau kita ngomongin filler gitu ya, misalkan mengisi titik tertentu. Kalau kita ngomongin tarik benang, misalkan udah di atas usia 55 nih, bisa diatasi dengan tarik benang. Nah, ini fotonya ya, ini before pelatihan, ini modelnya seperti ini. After pelatihan modelnya seperti ini. Nah, sebagai bagian dari CSR tadi kami telah meluluskan lebih dari 1.000 orang dari unskilled labor menjadi skilled labor gitu ya. Nah, ini foto gitu ya, the real hasil peluncuran outlet. Ini kalau kita lihat ini di bawah-bawah, renovasi outlet ini sederhana nggak? Sederhana, tapi literally serame ini gitu. Jadi sampai full banget. Kami percaya mau barang bagus kalau tidak dikomunikasikan ya tidak terjadi gitu ya. Jadi kalau mau buka outlet hari ini ya jangan besok baru buka pintu, begitu aja tidak akan terjadi. Itulah fungsinya 360 degree marketing campaign yang tentunya nggak perlu kita harus jadi istilahnya punya budget yang luar biasa banget untuk baru bisa campaign gitu ya. Tapi di whatever budget it is kita bisa campaign, dan ini salah satu hasilnya yang kami lakukan di outlet kami. Kami sampai full book over capacity karena jumlah yang hadir jauh lebih banyak daripada kapasitas ruangan dan jumlah terapis, sampai tidak bisa menjual treatment, makanya kami menjual voucher.
Nah, ini pembukaan outlet di Madiun. Ini ada dua ruko gandeng di Sun City. Beliau pertama bergabung dengan body care, lalu upgrade ke beauty center, lalu saat ini sedang upgrade ke beauty clinic. Jadi dalam 2 bulan datang, Madiun ini akan menjadi paket one stop solution ya. Jadi bisa cover untuk body care, beauty center, dan beauty clinic. Di mana franchisee-nya atas nama Pak Budi ini mengatakan bahwa kami adalah franchisor yang solutif dan melakukan solusi untuk berbagai masalah yang ada. Ini opening Royal Garden Palembang ini seperti mungkin seperti tiga ruko gandeng ya, hampir satu gedung sendiri, one of the biggest di kota Palembang. Lalu foto di Makassar, lalu foto yang tadi kami lihat rame banget tadi sampai dihadiri oleh Ibu Wali Kota, ini Besukis itu Bondo di Jawa Timur, lalu juga di Surabaya, di Manado, lalu juga di Sorowako gitu. Sorowako ini mungkin jauhnya kalau dari Makassar harus 12 jam ya perjalanan darat. Di outlet tersebut kami salah satu yang terbaik dan juga paling ramai. Ini di Kupang NTT, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kurang lebih sharingnya. Kalau misalkan ada Nia atau teman-teman yang misalkan hendak ada pertanyaan satu dan lain hal, bisa langsung tuliskan, kita akan bantu untuk respon. Silakan ya. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Anita. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau langsung bertanya boleh ya, langsung aja bisa raise hand ataupun bisa langsung dituliskan saja di kolom chatnya. Ya, Oh, silakan. mendengar penjelasan Kak Anita tadi ya sebenarnya aku ada sedikit penasaran sih ya. Sebenarnya pada saat melakukan ekspansi ini kan sebenarnya kita butuh yang namanya momentum nih Kak Anita. Mm-mm. Bagaimana cara kita tahu ya momentum kita untuk bisa membesarkan bisnis kita gitu, Kak? Oke. Jadi ya, kalau dinamakan momentum untuk ekspansi gitu ya, Hmm? pasti kita melihat bahwa perusahaan kita itu sebetulnya sudah megang belum? Megang itu dalam artian begini, SOP SOM-nya sudah kepegang belum? Jadi jangan sampai ketika kita multiplikasi kemudian jadi terjadi penurunan kualitas, jangan gitu ya. Lalu udah megang belum gitu ya? Bagaimana cara untuk customer itu melalui tahapan-tahapannya? Bahwa oh ya aware sekarang ada outlet ini dibuka di sini, lalu ada tahapan brand trial mencoba, lalu ada tahapan loyalty nih kembali lagi dan juga akhirnya membawa temennya gitu ya. Saya lihat pertama kalau dari sisi marketing untuk customer trial sudah kepegang, lanjut ke sisi SOP SOM untuk menjaga kualitas outlet sudah kepegang, ketiga bagaimana memultiplikasi SDM gitu ya, dan keempat bagaimana memegang head office karena nggak akan ada yang kuat gitu satu orang kalau disuruh memegang mungkin 69 outlet masing-masing let's say misalkan 10 orang karyawan mungkin ada sekitar 690 sampai 700 di Indonesia, belum ada proyek-proyek yang berjalan di berbagai perusahaan nasional multinasional untuk proyek construction, proyek di rumah tinggal perseorangan, proyek di kantor, tidak akan kuat gitu ya satu orang memegang. Oleh karena itu kita perlu punya tim yang masing-masing dalam bidangnya punya visi yang sama, misi yang sama. Lalu kalau kita lihatnya punya kompetensi dan karakter. Jadi secara kompetensi bisa, secara karakter bisa. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau sudah ada, kita is about scale up ya kita jalankan aja. Semakin hari kita akan semakin baik dalam bidangnya. Nah, ini ada Pak Pradit nih. Izin bersama, sorry Pak, pertanyaannya turun nih. Boleh dibaca nih Mbak Dilen? Boleh, boleh aku bantu baca ya. Ya, Kalau Pak Pradit ini bertanya, apakah ada peluang untuk kerjasama skema atau docking bisnis untuk layanan wellness dengan klinik utama dengan layanan curative existing dalam rencana percepatan ekspansi? Kami saat ini belum masuk ke kuratif, Pak. Kami lebih masuk ke quote unquote preventif dan beauty. Kuratif ini kan membicarakannya misalkan ada sakit kulit tertentu, misalkan eksim gitu ya. Eksim kemudian akan melakukan pengobatan eksim. Nah, itu beda gitu ya. Kalau Royal saat ini kami masterinya di bidang itu tadi ya. Pertama di bidang body care gitu. Lalu juga masuk ke beauty center dan juga masuk ke bidang beauty clinic. Mengapa gitu ya? Kalau kita lihat nih, misalkan kita ngomonginnya brand, let's say Pizza Hut gitu ya. Pizza Hut yang enak apa gitu ya? Pastinya pizzanya gitu. Lalu misalkan kita ngomongin McDonald, yang enak apa? Pastinya burgernya gitu. Kalau Royal, memang kami sudah quote unquote brandnya udah nancep nih di bidang kecantikan gitu ya. Jadi quote unquote kami akan ekspansi, pasti akan melakukan continuous improvement, tapi sesuai dengan brand value yaitu kami masuk ke kategori kecantikan.
Kalau untuk kuratif kan kebetulan di kategori pengobatan ya Pak ya. Jadi untuk saat ini secara visi misi perusahaan belum masuk ke kuratif, tapi lebih masuk ke istilahnya nih, kalau kita ngomongin market anak muda nih, wah ini pulang kantor Jakarta macet banget gitu ya. Maksudnya apakah memungkinkan kerjasama dengan, oh ya Pak, memang kami ada sistem waralaba Pak. Jadi nanti Bapak bisa klik ke website waralaba royalgarden.com. Nah, di situ Bapak dapat klik nih ke chat via WA. Nah, kita ada customer service hotline dari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 4 sore yang siap merespon Bapak baik melalui WA chat, telepon maupun juga menjadwalkan Google Meet atau Zoom Pak. Kurang lebih kayak gitu. Apakah cukup menjawab Pak? Semoga Oke, cukup menjawab ya, siap, cukup Pak. menjawab ya. Ya, thank you. Silahkan ya. Ih, langsung promo nih. Langsung dapat klien baru nih. Oke, mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi nih ya seputar, oh ini dari Pak Reza Kamal nih, silakan Pak, silakan langsung dinyalakan saja audionya Pak. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Nia dan Bu Anita. Menarik Sama-sama, sekali Pak. tema wellness ya. Saya Ya, kebetulan di Kota Makassar. ya. Ya, saya ingin bertanya, pertama, bagaimana Ibu melihat perkembangan bisnis wellness per hari ini dan juga tren ke Mm-mm, depannya? Itu yang pertama. mm-mm, Terus yang kedua, saya juga melihat kalau dari segi pangsa pasar di Kota Makassar ya, itu kan mm-mm, sekarang banyak sekali berkembang klinik-klinik serupa, Bu. Ya, mm-mm, dan bagaimana Ibu Anita bisa memaksimalkan upaya bisnisnya, terutama mungkin dari segi pemasaran, untuk mm-mm, menjadikan Royal Garden ini sebagai top of mind di mm-mm. eh, orang-orang yang belum pernah mencoba dan juga menjalin kesetiaan dari customer yang sudah ada. Mungkin gitu aja, Bu Anita. Terima kasih. Oke. Jadi saya masuk ke pertanyaan kedua dulu ya Pak ya, terkait dengan top of mind gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, namanya top of mind tuh harus continuous improvement Pak. Ketika kita masuk pertama kali tahun 2010 gitu ya, buka outlet pertama, satu ruko, dua lantai di wilayah Jakarta Selatan Tebet itu ya, wah berjuangnya keras bener gitu ya. Tapi berjuang keras bener, 3 bulan puji Tuhan kami sudah landing gitu ya. Jadi profit outlet tersebut sudah lebih gede daripada gaji saya selaku marketing head dari DHL Express Indonesia. Tapi berjuangnya keras banget tuh ya. Wah, buka outlet kedua, ketiga berjuang masih keras gitu ya. Ketika membuka outlet let's say ke 69 dan akan ke 70, kita sudah menemukan polanya gitu, menemukan pola, oh kalau kita lagi mau membuka pintu tuh kita harus melakukan integrated marketing campaign-nya tuh seperti ini. Ketika back end persiapan gitu ya, mungkin saya jelaskan dari awal ya. Ketika kita melakukan back end persiapan nih, kita sudah punya 27 item checklistnya Royal. Kalau lokasi yang begini-begini, itu berarti bagus. Lokasi yang begini-begini, itu berarti harus dengan persyaratan tertentu. Lokasi yang begini-begini, wah berarti ini tidak disarankan. In case disarankan pun kita harus melakukan secara komprehensif banget. Itu pertama dari sisi lokasi. Kedua, kita mengatakan dari sisi layout. Mau tempat sebagus apapun, kalau layout dan interiornya tidak efektif dan efisien, saya tidak ngomong mewah ya, tapi efektif dan efisien, otomatis tidak bisa menampung customer juga jumlah yang sesuai. Saat ini Royal Group ini kami efektif dan efisien banget gitu. Untuk satu ruko 2 lantai, let's say ukuran 120-150 meter, kita sudah bisa menampung 14 customer di waktu yang sama, tapi masing-masing tetap merasa dengan nyaman. Kedua, layout yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, ujung-ujungnya SDM ini penting. Makanya kami mendirikan training center sendiri. Training center sendiri ini benar-benar dikelola dengan sepenuh hati ya. Kami siapin asrama tempat tinggalnya, siapin makanannya, siapin grooming yang tadi saya tunjukkan before dan after itu tadi. Itu diawasi oleh HRD dedicated, di training dedicated termasuk ada ujian lisan, tertulis dan juga praktek gitu ya. Nah, lalu back end ceritanya udah siap nih ya. Survei sudah jalan, layout dan interior sudah dikerjakan, SDM sudah dikerjakan. Nah, ini mau gongnya nih, opening nih gitu ya. Gongnya tadi kalau kita mau langsung opening outlet begitu aja ya tentunya akan sulit kepegang gitu ya. Tapi kalau kita lagi ngomongin sudah melakukan integrated marketing campaign gitu ya, tentunya apa namanya akan membantu untuk langsung customer masuk ke tahapan brand awareness gitu ya, ngerti nih sekarang buka di situ, lalu masuk ke brand trial, lalu masuk ke brand loyalty gitu ya, kembali dan yang terakhir akan membawa temennya.
Saya ingat banget customer yang masih ketemu saya waktu itu saya bagi kartu membernya sendiri di outlet pertama, itu saat ini sudah ganti kartu membernya sampai kali ke-8. Padahal itu kartu member satu tuh 25 kali, kali ke-8 berarti sudah hadir ke outlet Royal Garden itu 200 kali gitu ya. Jadi namanya top of mind itu bukan hari ini kita buka pintu besok mau terkenal, ini benar-benar perlu pekerjaan tiap hari gitu ya. The same spirit, the same passion, the same energy every day, like the day we start the business di tahun 2010 dan nggak terasa saat ini di tahun 2024 gitu ya. Dan sampai akhir tahun ini kami mentargetkan total akan ada kurang lebih 82 outlet lah di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi kalau Bapak bertanya terkait dengan top of mind caranya gimana? Jawabannya ya itu effort yang never ending ya Pak ya, gitu ya. Kecuali kalau tiba-tiba ada satu tombol yang dipencet viral itu another story gitu ya. Tapi kita tetap perlu never ending untuk mempertahankan. Karena in case dipencet viral pun, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang baru, itu tetap bisa menurun gitu ya. Kayak contoh, kita pernah dengar mungkin es kepal yang pada zaman tersebut gitu ya. Franchise kita ada yang beli itu. Tapi habis itu menurun, habis itu tahun ketiga franchise-nya tutup. Karena apa? Meskipun brandnya sudah settle dan established, tetap perlu dilakukan continuous improvement gitu ya, passion for excellence dan juga never give up spirit. Mudah-mudahan itu menjawab Bapak. Ya, silahkan. Ada Nia ada pertanyaan lanjutan? Gimana Pak Reza? Apakah sudah cukup memuaskan nih jawabannya? Ya, dan saya suka sekali ya, Bu Anita ini orangnya semangat sekali. Dan berkali-kali saya mendengar dari perkataan beliau itu terkait continuous improvement dan passion for excellence. Dan Ya, itu menurut saya luar biasa. Dan kalau ya. boleh tadi pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana Ibu Anita melihat tren dari industri wellness di Oh ya, Indonesia per hari ini? ya. Terima kasih. Oke. Nah, jawaban itu pertanyaan penting banget ya Pak ya. Jadi tahun 2000 nih saya sharing dikit ya. Tahun 2020 saya ingat banget itu sebelum pandemi kalau datang ke pameran waralaba itu pemain franchisor kecantikan jumlahnya lebih dari 10 booth gitu ya. Tahun setelah pandemi, Bab, udah total udah ada berapa ya? I think sudah ada lebih dari 15 pameran ya. Yang datang siapa? Cuma Royal Garden tuh udah pasang booth di depan pintu masuk paling depan gitu ya. Orang tanya, "Loh, ini masih berdiri loh, bukan berdiri. Kita sambil pandemi ketika pandemi reda udah buka outlet di luar pulau nih. Kami sudah buka outlet di NTT, sudah buka outlet di Sorowako, sudah buka outlet di Madiun, sudah buka outlet di Bobo, di Tujuh Una-Una. Jadi kami bukan berhenti, kami melakukan di kota apa? Di kota-kota tersebut. Jadi sebetulnya gitu ya, kalau kita lihat di periode saat ini, itu customer is coming back, Pak, gitu ya. Karena apa? Orang yang sudah biasa treatment gitu ya. Saya contoh nih, saya ini gara spa lovers banget dari sebelum punya tempat sampai sekarang minimal treatment tuh seminggu 2 kali. Kalau enggak body rentek semua udah nggak kuat, Pak. Mau pandemi nggak pandemi, terapisnya tetap saya panggil, saya bayarin antigen waktu itu. Nah, orang yang sudah biasa treatment gitu ya, mulai dari treatment spa sampai treatment orang yang botox tidak berani berhenti botox, yang filler nggak berani berhenti filler, tanam benang nggak berani berhenti tanam benang gitu ya, RF nggak berani berhenti RF. Jadi customer tuh sudah coming back, tapi kompetitor banyak yang tutup. Jadi sebetulnya saat ini kalau kita ngetap sekarang, makanya saat ini Royal nih repot banget Pak. Dari perasaan dari 3 minggu terakhir, gara-gara kantor nih loadnya tinggi banget kok saya ikut keciprat sampai kita juga ikut repot dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam every day gitu ya. Karena apa? Sebetulnya ini udah waktunya untuk kita tap into the business gitu ya. Jadi mumpung harga sewa lagi murah, mumpung kita bisa nego pembayaran bertahap gitu ya, mumpung kontraktor-kontraktor interior banyak juga yang bisa di harga terjangkau gitu ya, mumpung banyak SDM yang cari kerja, kalau kita mulai sekarang gitu ya, itu akan menghemat budget untuk investasi dan kompetitor lagi banyak yang tidak main. Jadi makanya saat ini kami justru sebagai kalau di pameran tinggal satu-satunya pemain di kategori waralaba kecantikan kami lagi gaspol Pak. Rekrutmen di lapangan, rekrutmen di head office, tiap hari kita gaspol untuk ngambil tab kesempatan ini. Kurang lebih kayak gitu Pak. Terima kasih. Wah, keren Cukup. banget, Bu. Saya seperti mendengarkan analisa SWOT dalam waktu singkat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Thank you. Ya, singkat, padat, cepat, dan efisien ya, Bu. Kok jadi Ya, ibu lagi, kakak? Kakak kan ABG 27 Bu. Iya. Oke, dari Ya, teman-teman mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan ya boleh bisa langsung raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di chat box. Nah, tadi balik ke ada sisi ada statement tuh setuju pasar sedang bounce back ya, right gitu ya. oh, Jadi iya. kita jangan stay opsi pendanaan untuk ekspansi boleh di-spill sedikit. Nah, oke, Pak Pradit.
Nah ini cerita ya Pak ya, bahwa kalau saya tadi cerita bahwa kita ekspansi apa dan segala macam gitu ya, pernah ada di suatu seminar yang orangnya langsung angkat tangan. Ya mungkin enak kalau sudah jadi anak seseorang yang udah disuap sendok emas seperti Anda mungkin tidak melakukan apa-apa. Jawabannya enggak loh. Saya datang ke Prasetya Mulia dulu sambil ngekos di belakang tuh tidak ber-AC, kamar mandi di luar sambil jalan kaki, laptop aja nggak bawa, ambil pinjam punya teman gitu ya. Ambil merintis kerjaan pertama jadi manajemen trainee, ada jadi brand manager termuda, marketing head termuda gitu ya. Pendanaan kalau di awal mulai bisnis waktu itu dari mana? Dari nabung. Saya ingat banget loh, makanya kita bisa ngurusin pembayaran bertahap tuh karena apa? Oh ya, kita mau sewa ruko berapa? 3 tahun. Budget udah ada belum? Belum juga. Oke, boleh nggak tiap 6 bulan saya bayar sekali? Nah, ada periode gitu waktu itu ya, gitu ya. Lalu kemudian memang dari omset outletnya itu sudah memadai untuk kita ekspansi. Nah, tapi saat ini kan Royal Group juga membuka kesempatan waralaba. Jadi tahun 2012 kami mulai masuk dalam bidang waralaba. Which is di periode tahun 2012, waktu itu ketika saya mengundurkan diri dari dunia profesional dan tidak full time entrepreneur, saya personal sudah memiliki 6 outlet kecantikan yang sudah jalan. Penghasilan cukup nggak? Cukup. Tapi kalau kita biasa ngantor, terus punya 6 outlet, ya oke lah. Tapi kan kita bukan pemain nasional anyway. Sedangkan saya memang punya energi yang memang seneng ngantor, gitu, memang seneng repot, gitu, memang seneng ketemu orang banyak, gitu ya. Nah, salah satunya adalah kita masuk ke dalam industri waralaba. Karena apa? Sendirian mau ke market nasional bisa terjadi nggak? Bisa, tapi itu kan jadi perlu waktu gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita bersama-sama gitu ya dengan masing-masing menjadi franchisee, masing-masing franchisee untung nggak untung gitu ya karena ini bidangnya bidang kecantikan besar banget. Oleh karena itu kalau saya bukan ngomong pendanaan ya karena saya memang tuh be honest tidak terlalu butuh dana tapi memang hobi kerja gitu ya. Oleh karena itu kita membuka opsi waralaba sehingga para franchisee dapat menjadi pemilik berikutnya yang terkenal, kekinian dan menguntungkan di kotanya masing-masing dengan tuh be honest marginnya kecantikan ini besar gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah ada yang Ibu pergi botox atau membayarin istrinya botox gitu ya. Nah, harga botox kan kurang lebih misal nih di RP misalkan 1,2 juta gitu ya. COGS-nya berapa sih? Kurang lebih di 500 ribu gitu ya. Jadi gross profit-nya kurang lebih di 700 ribu. Nah, dengan angka yang sedemikian, para franchisee, 3 orang botox aja per hari sudah 2,1 gitu ya. Tiga kan orang botox tidak mungkin cuma tiga gitu ya. Itu angka tiga itu udah hampir tidak mungkin terjadi banget. Tapi seandainya cuma tiga, sebulan potensi profit sudah lebih dari 60 juta loh gitu ya. Kalau kita ngomongin filler 2,2 juta, gross marginnya kurang lebih 1,5. 3 orang filler aja per hari kan nggak mungkin 3 orang doang gitu ya. Berarti kan 4,5 juta sebulan sudah lebih dari 105 juta gitu ya. Nah, tapi coba kalau misalkan nggak punya background sama sekali di bidang kecantikan, berani nggak kita langsung handle barang-barang itu tadi sendiri? Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, itu apalagi kita ngomonginnya ini bisnis yang luxury gitu ya, bisnis yang di bidang kecantikan, begitu ada kesalahan investasi, ini udah mahal banget ini punya investasi gitu ya. Nah, itu fungsinya Royal ini masuk ke dalam membuka paket waralaba, yang bahkan Bapak kalau mau membuka outlet sendiri pun versus waralaba, harga akan jauh lebih terjangkau waralaba gitu ya. Karena apa? Karena kami ini kan sudah hampir semua kerjain diri gitu ya. Ngomongin furniture, kami punya workshop furniture sendiri. Ngomongin jahit menjahit gitu ya, konveksi ada sendiri. Ngomongin produk, kami sudah ngurusin produk sendiri. Ngomongin barang-barang atau alat kecantikan, kami tentunya total manufacturing dan pabrik dalam jumlah yang besar. Sehingga versus order masing-masing pun versus waralaba itu harga jauh lebih terjangkau waralaba. Nah, kalau order masing-masing membuka udah pasti sukses belum? Itu kan learning ya, learning dari nol. Sedangkan keuntungan waralaba kan menggunakan SOP dan SOM yang sudah siap gitu ya untuk langsung masuk ke bisnisnya dan mengelola potensi profitnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oh ya, tolong dibacakan Bu. Ya, ada Oke. ada 2 pertanyaan dari yang pertama terlebih dahulu tadi. Sorry, saya minta tolong dibacakan. Ya, dari yang pertama tadi ada pertanyaan lagi dari Pak Reza lagi nih. Ya, Siapa segmen pasar dari segmen dari Royal Garden yang mm-mm, disasar? Terus bagaimana mm-mm, cara menangkap para Gen Z dan anak muda untuk market wellness? oke. To be honest ya Pak ya, Gen Z saat ini bukan target market utamanya kami Pak. Karena kalau kita ngomonginnya Royal Garden Body Care, target market utamanya kami itu 25 up atau 27 up. Kurang lebih 27 sampai 35.
Kalau kita ngomonginnya beauty center, kita ngomongnya 30 plus gitu ya. Kalau kita ngomonginnya beauty clinic itu 35 plus dan utamanya 40 plus gitu ya. Jadi kalau kita ngomongnya Gen Z, target market nggak, bisa treatment nggak? Bisa. Tapi akan beda jauh gitu ya dari sisi buying powernya dengan kita ngomongin let's say misalkan fresh graduate umur 22, udah kerja 5 tahun di umur 27 gitu ya. Ketika spending body care itu akan jauh lebih komprehensif dibandingkan Gen Z. Main nggak? Main. Kita punya berbagai market yang affordable, tapi namanya bisnis kan tidak bisa memilih A to Z kan gitu kan. Jadi harus ada segmenting, targeting, dan positioning. Nah, to be honest, target market kami bukan Gen Z, Pak. Gen Z tidak akan membutuhkan filler, botox, tarik benang, Pak. Yang akan membutuhkan pasti kita ngomongnya ibu-ibu di atas usia 35, di atas usia 40. Kurang lebih demikian, Pak. Ya, Ya. pertanyaan berikutnya tadi ada sebelah kiri tadi. Saya belum sempat terbaca. Ini pertanyaan berikutnya sebenarnya seperti pertanyaan aku tadi sih ya. Oh, oke. Jadi memang dia bertanya tentang gimana caranya momentum gitu ya, Oh, oke, siap. sampai berani untuk bisa buka waralaba sampai sebesar ini gitu. Tadi Ya, kayaknya udah mencakup yang itu sih ya, siap, pertanyaan siap. momentum tadi. Mm-mm. Terus Ya. pertanyaan berikutnya, Mbak Anita, apakah sudah ada rumah sakit yang kerjasama dengan Royal? Karena di bidang industri kesehatan sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah industri wellness and tourism. Kalau ada, adakah rejected terutama dari dokter kulit? Bagaimana Oh, modelnya? kami quote unquote tidak masuk ke dalam rumah sakit karena Royal itu sendiri kita ngomongnya adalah menyediakan layanan apa namanya kecantikan berkualitas dengan harga terjangkau dekat dengan rumah Anda. Jadi kalau orang datang rumah sakit tuh effortnya kesannya sakit dan berobat. Kalau ini kan kita pleasure, lagi datang ke tempat yang backgroundnya cantik, lagi mau pengen cantik gitu ya, sambil selfie-selfie keren gitu ya. Kalau datang rumah sakit nanti ditanya sakitnya apa gitu ya. Jadi untuk saat ini tidak terlalu cocok gitu ya, kecuali untuk mau mengubah tren secara keseluruhan bisa nggak? Bisa, tapi kan budgetnya gede dan buat apa gitu ya. Sedangkan kita trennya adalah ibu-ibu nih perfeksionis gitu ya, pengennya rambut kelihatan oke terus gitu ya. Kayak misalkan kita ngomongin rambut udah di apa rebonding, coloring segala macam nggak mau kering, nggak mau bercabang, itu fungsinya treatment ke kita gitu ya. Ada rambut tumbuhnya kurang lebat, itu fungsinya treatment ke kita. Ada kulit kurang putih, itu fungsinya treatment ke kita gitu ya. Ada capek nih, waduh dari pagi sampai malam Senin sampai Jumat pengen take a break for a while for a relaxation sambil mandi berendam sambil luluran itu ke kita. Nah, itu nggak cocok. Jadi kami for this time being memang tidak membuka kerjasama dengan rumah sakit. Boleh tanya langsung? Boleh, Silahkan. Pak Bawa. Oke. Pertama gini, biar kita serasa sebaya dan lebih mesra, saya panggil Anita, panggil Nit gitu boleh nggak? Silahkan, Pak. Oke. Nit, lu tuh orangnya optimis banget. Makasih. Ya, pertanyaan gue gini, dari perspektif strategic business, Mm-mm. how much the impact from the disruption? Mm-mm. Because your business is multiple business ya, mulai Mm-mm. dari yang customer sampai ke industrial. Mm-mm. Impact dari disruption itu berapa besar? Terus yang kedua, Mm-mm. sekarang banyak orang yang banyak ragu-ragu, takut dengan ketidakpastian. Mm-mm. Uncertainty. Sementara kalau Mm-mm. lihat dari historicalnya, grow up-nya, annual growth-nya dari tahun 2012 sampai tahun 2024, I do believe that is a double digit, not a single digit. Nah, jadi bagaimana strategic effort-nya untuk menghadapi uncertainty tadi? Thank you, Nit ya. Oke, sama-sama. Saya manggilnya berarti Kak Bawa ya. Whatever you said. Oke, ya. Jadi saya catat 3 hal di sini ya. Pertama uncertainty, kedua disruption, ketiga double digit growth lah ya gitu. Saya jawab dulu tentang uncertainty. Jadi kalau kita bicara tahun 2012 sampai tahun 2019 ya, cari duit itu gampang banget gitu ya. Jadi Royal tuh hampir setiap saat kita beli properti baru, Pak, gitu kan. Jadi sampai sampai
tahun 2020 gitu ya, ketika ketika apa namanya pandemi terjadi gitu ya, ada tahun 1 April tahun 2020 gitu ya. Wah, kita punya punya puluhan outlet berhenti bersama gitu ya. Berarti kan ada apa namanya omset dari customer yang hilang, penjualan produk hilang, franchise fee, royalty fee hilang bersama gitu ya. Tapi di periode tersebut ya, kalau kita ngomongnya di periode tahun 2020 itu ya, saya percaya dalam tahun pergeseran apapun, itu tetap ada orang sukses baru dan orang jatuh yang baru. Kalau memang ekonomi bergeser ya kita masuklah ke bidang yang baru tersebut gitu ya. Yang saya lakukan tahun 2020 tersebut, Royal sempat di periode April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September kami take out dari bidang bisnis itu kami sempat masuk ke APD dan kami supply cukup besar ya. Jadi kalau waktu itu Anda lihat APD Kemensos hadir, itu yang supply waktu itu Royal Care sebagai pivotnya kami. Lalu Kemendikbud itu yang supply juga kami dan kami juga supply di berbagai perusahaan ya, antara lain Sinarmas World Academy, Dexa Medica, lalu Lensen gitu, Anugerah Argon, Veron gitu ya, banyak banget gitu. Termasuk kami juga support ke Ikatan Dokter Indonesia. Nah itu cukup untuk membudgeting semua sampai quote unquote di periode September itu pandemi agak sedikit reda. Saya nggak ngomong banget tapi agak sedikit reda gitu ya. Nah, kita mulai masuk ke berbagai pivot-pivot gitu ya. Karena kalau saya lihat ya dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ini beda banget versus tahun 2012 sampai tahun 2019 gitu ya. Di mana segala macam kita gas gitu ya. Tahun 2020 sampai tahun 2024 ini gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, banyak banget yang ada terjadi problem gitu. Tapi posisi Royal di mana? Wah, posisi Royal Pak, puji Tuhan banget, is only by His grace ya. Kalau saya ngomong bukan karena saya sibuk bekerja keras, bukan karena timnya hebat, ya memang kita kerja jauh lebih keras daripada sebelum-sebelumnya. Tapi by His grace di periode tahun 2020 sampai tahun 2024 ini kami sudah melunasi semua properti, kami sudah melunasi semua aset kantor, mau mobil apapun semua udah lunas dan kami sudah menyiapkan cash untuk 7 tahun ke depan. Puji Tuhan, gitu ya. Nah, yang kami lakukan adalah di semua uncertainty apapun kami selalu cari celah. Contoh gitu ya, di bidang kecantikan nggak bisa bergerak. Oke, tapi sebenarnya di luar pulau itu bisa bergerak loh. Makanya itu kami buka tempat di luar pulau yang jauh-jauh banget gitu ya. Lalu ngomongin ada marketnya nggak waktu itu gitu ya, ini kecantikan nih. Ada loh orang-orang yang sudah biasa treatment itu treatment nggak kuat, termasuk saya gitu ya. Makanya kita create waktu itu ada iklan-iklan yang datang ke rumah dengan protokol kesehatan, semuanya kita sinar UV, bisa mandi di tempat-tempat Anda, segala macam. Kalau perlu tag antigen di depan rumah Anda itu kita juga lakukan itu gitu ya. Jadi kalau menurut saya strategi yang paling bagus untuk menghadapi uncertainty adalah gitu ya, namanya pebisnis yang bagus ya harus tiap saat pivot lah Pak. Kalau periode tahun 2020 2024 kalau kita tenang-tenang aja udah pasti selesai gitu ya, tapi kalau kita nggak tenang-tenang aja gitu ya, saya tuh biasanya surprise loh gitu ketika saya biasanya tiap tahun kan ngurusin omset, profit, bikin sampai breakdown budget detail banget. Tahun 2020 2024 berani bikin nggak berani sedetil itu. Tapi dari konsultan accounting, konsultan pajak, wah ternyata Anda berhasil growth. Kita sampai siap. Oh iya benar gitu ya. Makanya secara tidak sengaja kita sudah melunasi itu tadi by God grace banget gitu ya. Jadi di masing-masing bisnis gitu ya, tiap tahun namanya pergeseran gitu ya. Saya sih menganggapnya pergeseran berarti ada yang naik, ada yang turun. Nah, kita harus make sure kita sebagai pihak yang naik. Cari celahnya di bidang bisnis masing-masing kayak gitu. Lalu terkait dengan double digit growth, pasti Pak. Kami memang tiap tahun maunya double digit growth gitu ya. Tentunya apa? Source of growth-nya itu pertama harus menambah jumlah customer. Kedua, di masing-masing customer itu quote unquote value yang di spending harus meningkat itu ya. Kalau kita meningkatnya mau ngomongin menambah apa gitu ya. Kalau Royal Garden kan kami dari body care, kami nambah ke beauty center, kami nambah ke beauty clinic gitu ya. Lalu misalkan untuk calon franchise yang punya tempatnya quote unquote kecil-kecil banget, kami juga punya nih namanya RR Express, RR Point gitu ya. Jadi istilahnya rapat banget nih. Mau main sekarang waralaba di bidang kecantikan agak sulit ya, karena dari berbagai aspek kami rapat banget nih mainnya nih, misalkan seperti itu. Jadi untuk double digit growth itu istilahnya kami harus fast respon. Jadi kalau kita ngomong banyak franchise kami, oh ya itu ada namanya Pak Handojo, itu lulusan alumni Prasmul juga.
itu sampai bikinin kami video testimonial. Nih Royal nih flash banget nih. Hari ini telepon gitu ya. Besok Royal sudah bisa presentasi dari 3 lokasi, udah showing ini tempat yang lagi mau kami sajikan. Jadi menurut kami kecepatan itu juga adalah kunci gitu ya. Lalu bukan hanya cepat sekarang, tapi cepat yang konsisten dan punya semangat untuk deliver value perusahaan itu tadi. Nah, jadi saya sudah menjawab ya terkait dengan uncertainty dan double digit growth. Lalu terkait dengan disruption itu seberapa mendisrupt gitu ya. Menurut saya itu mendisrupt banget lah, dari 10 pemain tinggal kami gitu ya. Tapi dari 10 pemain tinggal kami itu ada bagusnya ya Pak ya. Jadi sekarang kalau mau main waralaba kecantikan yang lain sudah nggak ada yang ngangkat telepon Pak. Yang ada cuma Royal. Jadi seberapa mendisrupt, jawabannya mendisrupt banget. Tapi the winners yang apa pemain terakhir yang akhirnya stand itu kan yang akan take it all gitu. Jadi ujung-ujungnya ketika terjadi pertempuran apapun termasuk disruption ya kita harus putuskan untuk menjadi pemenangnya dan kami memutuskan kami sudah bertempur dan puji Tuhan sudah lebih dari pemenang Pak dalam hal waralaba kecantikan ini. That's Mudah-mudahan great. jawab Pak. That's great. That's really great. Makasih Pak. I do really appreciate. And you did Makasih banyak. something optimistically and creatively. Makasih banyak. Yeah, I'm being alumni of Prasetya, I'm proud of you. Okay, Makasih banyak Pak. Sukses Ya. nih. Thank Ya. you. Sukses juga buat Bapak dan keluarga. Makasih banyak. Okay, thanks. Oke. Kak Anita, aku izin kita foto bersama dulu ya sama Boleh. teman-teman yang lain ya. Boleh ya? Siap. Teman-teman Ya. yang Ya. sudah join, boleh dinyalakan videonya supaya kita bisa foto bersama. Oke, boleh dinyalakan videonya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, smile. Sekali lagi. 1, 2, 3, smile. Oke, kita balik lagi Oke. nih ke pembahasan nih. Ada Siap. nih yang mau ditanya nih dari rekan-rekan alumni. Nih mumpung lagi berhadapan langsung nih ya dengan Kak Anita Feng yang sebagai direktur dari Royal Corporation nih. Banyak banget nih ternyata ya. Royal itu nggak cuma di beauty saja, ternyata sekarang sudah merambah ke bidang-bidang yang lain. Nah, sambil Ya. nunggu teman-teman yang lain mungkin lagi mikir mau nanya apa, aku juga ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan Kak Siap. Anita beberapa kali mention nih ya, membuat karyawannya itu bisa mempunyai motivasi dan passion yang kurang lebih sama gitu ya, punya semangat yang Betul. Aku penasaran banget nih, ada tips and trick nggak gimana caranya supaya bisa menyamakan passion dan semangat itu di antara para SDM sekalian gitu? Oke. Jadi kalau saya melihatnya ya di periode rekrutmen terlebih dahulu gitu kan. Sebetulnya kan ada 2 faktor utama nih yang perlu diperhatikan. Pertama karakter, kedua kemampuan teknis. Kalau bisa punya dua-duanya great gitu ya. Kalau misalkan nggak punya, suruh milih karakter dan kemampuan teknis, saya pilih karakter. Karena apa? Kemampuan teknis bisa diajarkan tapi karakter tidak bisa diajarkan. Gitu ya. Lalu yang kedua, di periode tentunya let's say 1, 2, 3 bulan pertama di periode landing gitu ya. Di periode landing kita tentunya perlu impartasi, kantor punya value, kantor punya SOP, kantor punya SOM. Untuk kalau di kantor kami kan value-nya cepet ya gitu ya. Jadi jam kerja mau ngomong panjang nggak? Enggak. Kita tuh maksimal jam 6. Jam 6 tenggo. Saya jam 6 apapun yang terjadi selalu udah matiin komputer kok. Mau terjadi tidak terjadi kecuali di periode pameran ya gitu ya. Tapi jam 6 kita tenggo. Tapi di periode jam 8 ya jam 6 ini kita high speed gitu ya. Jadi setiap orang yuk jam 8 ya jam 6 nih high speed nih gitu ya. Nggak ada tuh yang lain-lain nggak penting gitu ya. Jam 6 pulang silahkan gitu ya. Nah, kalau saya lihat gitu ya namanya jenderal perang di pertempuran-pertempuran masa lalu saya sih tuh biasa nggak seneng perang-perang di belakang sama duduk-duduk sendiri gitu ya. Kalau yang zaman dulu kan saya kerja profesional ya kepepet lah ya. Ruangannya disiapin gede banget di situ, saya keluar nggak boleh katanya ya. Disuruh duduk di situ ya udah saya duduk di situ lah gitu kan. Nah, kalau sekarang saya punya ruangan udah nggak pernah saya pakai itu saya suruh duduk di situ sendiri saya nggak seneng gitu kan. Jadi saya lebih seneng untuk duduk bareng the tim gitu ya. Termasuk eh kalau saya sih percaya ya, training yang terbaik itu adalah learning by doing. Kayak kita ngomongin lagi mau kursus berenang,
Tapi renangnya dari mana? Dari luar. Nanti masuk caranya begini ya, kepala begini, tangan begini, kaki begini. Namanya customer service training gimana? Caranya diajarin training, terus nggak terjun-terjun menjawab ya nggak kejadian. Namanya customer service ya terjun langsung. Ini reply WA-nya begini, telepon begini, email begini, misal gitu ya. Namanya bagian, let's say misalkan kita ngomonginnya social media activation gitu ya. Kalau kita ngomongnya training, terus juga nggak kejadian, langsung aja action gitu ya. Outlet opening caranya gimana? Langsung aja action gitu ya. Ketika kita mau meluncurkan, let's say gitu ya, background, let's say kita ngomonginnya, let's say beauty center, dari body care berkembang ke beauty center. Oh, bisa nggak? Loh, namanya segala sesuatu kan bisa dipelajari. Value kami adalah tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Dan value kami adalah kalau bertempur, kami tidak berhenti bertempur sampai kami menang. Nah, kalau kita rasakan sampai istilahnya quote unquote saya ngomongin ada ring 1, ring 2, ring 3 gitu ya. Jadi kita importasi ke ring 1 bisa importasi ke ring 2 bisa importasi ke ring 3. Jadi pertama kita pilih orangnya, kedua make sure kita juga memberikan contoh. Jangan orang lain lagi kerja, saya lagi tidur siang gitu kan ya. Biar bisa sih nggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang melakukannya gitu ya. Tapi kalau kita melakukannya ya orang yakin kita harus bisa kerja gitu. Kita punya industri kontraktor, dia tidak punya background sipil, nggak punya background arsitek. Ketika saya lagi membaca, orang sipil mikir ini punya background sipil nih. Arsitek mikir loh kok cara baca layoutnya udah kayak arsitek. Nah itu fungsinya kita continuous learning. Jadi kita juga jangan puas dengan ilmu yang kita miliki saat ini, kita melakukan continuous learning gitu ya. Kita juga melakukan continuous coaching to the team, kita bangun ring 1 yang kuat, untuk ring 1 impartasi ke ring 2 impartasi ke ring 3 sampai akhirnya spirit itu jangan berhenti di top management, tapi harus ke semua anggota tim memiliki spirit yang sama, kemampuan teknis yang sama, karakter yang sama. Bisa semuanya 100% oke enggak? Jawaban saya perlu learning, tapi overall saya sih sudah cukup bangga dengan tim yang sekarang karena hampir semua franchisee happy ngobrol, jawabannya fast respon, dan bahkan customer bilang kami royal flash alias kami sangat cepat gitu ya. Lalu juga franchisee juga ngomong kami selalu solutif ya, menciptakan solusi di balik setiap masalah, bukan kami selalu cari masalah baru di balik setiap solusi gitu ya. Dan kami memutuskan untuk selalu berpikir positif. Kalau lihat donat, itu kami memutuskan untuk lihat dagingnya, bukan lihat lubangnya. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa ya. Ternyata seperti itu ya caranya ya. Thank you, Bu. Oke, gimana teman-teman? Mungkin masih ada yang mau bertanya kepada Kak Anita terkait topik kita pada malam hari ini. Kalau belum ada, saya lagi nih, Mas. Masa saya terusin nanya? Iya. Nia ini orangnya juga semangat banget, terus bajunya sangat keren nih ya. Aja nih Kak Anita ya. Kayaknya Nia ini beberapa tahun yang lalu potongan rambutnya nggak seperti ini. Salah-salah ini karena royal nih. Ini saya ngikutin Dora aja sih, Kabawa, Kabawa. Ini kan mengikuti silenial, Pak, supaya kita kalau zaman dulu kan kelihatannya high heels yang keren. Sekarang kan yang Iya. keren sneakers. Jadi ikut silenial kita ikut pakai sneakers. Nah, Nia ini misalkan dulu rambut panjang keren, sekarang jadi bob nungging. Nah, ikut bob nungging itu gitu, Pak. Iya. Oh, Kak Itu loh, dia. sorry, Kak. Itu dia. Iya. Biar tampilan 25 terus, Kak. Mm-mm. Oke, aku mungkin nanya lagi nih, Kanita. Mm-mm. Kan sekarang udah banyak banget nih ya outlet-outletnya dari Royal Garden sendiri. Nah, Ya. eh, penasaran banget sebenarnya dengan outlet sebanyak itu ya. eh, Mm-mm. Challenge apa sih yang sering kali ditemui? Terus kan udah banyak banget tuh cabangnya. Terus udah gitu juga ada yang beda industri pula gitu. Nah, ini Mm-mm. gimana cara Kak Anita overcome the challenges gitu? Challengesnya tuh apa aja? Terus gimana cara kamu mengatasi itu semua? Oh ya. Jadi punya outlet satu dan punya outlet beberapa itu dramanya beda. Majoring di satu bisnis dan majoring di multiple bisnis itu dramanya beda gitu ya. Hmm. Nah, kalau saya sih melihatnya gitu ya, tetap ketika kita melandingkan, kita harus nemu polanya. Dari pola itu kita buatkan SOP dan SOM gitu ya. Karena kayak contoh nih, dalam bidang kecantikan nih, kebetulan topiknya wellness ya, dalam bidang kecantikan. Ya udah, quote unquote kita punya 2 buku tebel-tebel, itu hampir semua perkara itu yang terjadi, itu jawabannya itu. Gitu ya. Jadi semakin kita bertempur, keilmuan kita semakin meningkat dalam bidang tersebut.
Nah, menurut saya personal gitu ya, kalau kita sudah punya pengalaman bertempur di bidang A dan menang, kita jauh lebih confident untuk bertempur di bidang B dan menang. Kita jauh lebih confident lagi untuk bertempur di bidang C dan menang gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita ciptakan satu cashco dulu. Cashco-nya apa nih? Ketika kita mau menempurin B, ini sudah harus ada cashco-nya. Mau nempurin C, sudah ada cashco-nya gitu ya. Jadi jangan lihat apa yang kita tidak punya, karena nggak pernah ada momentum yang benar-benar tepat ya. Kalau kita lagi ngomongin masih anak muda nih, baru fresh graduate, gimana? Waduh, duit pas-pasan mas dari orang tua, pengalaman pas-pasan misal. Nanti udah kerja bentar nih, pengalaman sedikit lebih ada, budget lebih ada, tapi waktu yang nggak punya, gitu ya. Nanti sudah sedikit lebih berumur, kita lagi ngomonginnya waktu apa namanya, secara budget ada, pengalaman ada, tapi risk averse karena nanti ngurusin anaknya apa dan segala macam. Kalau menunggu segala sesuatu settle, nanti tiba-tiba periode kita bertempur di dunia bisnis selesai gitu ya. Jadi ya ya udah gitu. The key of doing it is just doing it right now gitu. Whatever the condition is, ya sudah doing it sekarang gitu, doing it now gitu. Udah lebih kayak gitu. Oke, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Harus ngambil Ya, opportunity-nya ya, kesempatannya ya. betul, betul. Termasuk ketika ada challenge atau ketika ada masalah, ya nggak ada namanya dunia bisnis itu bebas masalah kan. Kerja profesional aja masalah juga tetap ada kan gitu ya. Berbisnis di era pandemi, nanti sebentar ada isu perang, sebentar ada isu pandemi kedua. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu kan kita pasti nggak mungkin menang. Kalau kita melakukan sesuatu kan kita bisa memutuskan nih. Jadi kalau saya personal setiap hari bangun gitu ya, saya memutuskan untuk wake up, dress up, and decide this is my winning day gitu ya. Jadi hari ini adalah hari kemenanganku. Mau hari ini belum menang, besok ketika wake up, dress up, dan memutuskan oke, hari ini hari kemenanganku gitu ya. Jadi on top of that, I do believe ya, mau manusia berusaha seperti apapun, kalau bukan Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa membuatnya terjadi gitu. Jadi saya percaya kalau Tuhan yang membuka pintu, nggak ada yang sanggup menutupnya. Demikian juga sebaliknya, kalau Tuhan yang menutup, mau kita gedor sekencang apapun, tidak akan mungkin terjadi gitu ya. To be honest, ketika saya fresh grad di Prastia Mulia, saya ini kan orang daerah nih gitu ya. Jadi datang ke Jakarta tuh mulai dari nol banget lah, mulai dari nol banget tuh berangkat ke Prastia Mulia gitu ya. Tidak ada koneksi gitu ya. Hampir ya mungkin waktu itu ada satu saudara tapi tinggalnya jauh banget ya. Diomongin kita nggak punya teman, nggak punya saudara gitu ya, tidak punya koneksi gitu ya. Memungkinkan nggak untuk jadi orang nomor satu marketing gitu di umur 29 gitu ya? Secara teori hampir nggak mungkin gitu ya. Memungkinkan nggak beli, waktu itu saya beli mobil pertama tuh New Honda CR-V, harga mungkin sekitar 360, dan beli apartemen pertama waktu itu Sudirman Park di Jakarta Pusat di umur 26, 27, dari nol, dari uang sendiri kerja, memungkinkan nggak? Enggak gitu ya. Tapi yang bikin mungkin adalah kalau kita quote unquote menunjukkan can do attitude gitu ya. Istilahnya kita tiap hari datang ke kantor semangat nih. Tiap ada masalah kita solusiin. Orang lain cuti kita masuk gitu ya. Orang lain buang kerjaan kita terima kerjaan. Ujung-ujungnya ketika ada tawaran brand manager termuda, kita kan orangnya. Ketika ada tawaran marketing manager termuda, kita kan orangnya. Ketika kita dapat marketing head termuda, kita kan orangnya. Tuh biasa saya sekarang masih nggak percaya kalau dalam periode 7 tahun dari manajemen trainee sampai jadi marketing head, karena pada waktu itu terjadi, semua yang duduk itu at the least 40 plus gitu ya, nggak ada yang di kepala dua gitu ya. Sampai orang mungkin lihat ini anak-anak nggak gitu ya. But anyhow gitu ya, kalau kita positif dan memutuskan hari itu hari kemenangan, maka opportunity kemenangan kita akan jauh lebih besar daripada kita hari itu berangkat dengan tidak bersemangat. Oke, luar biasa nih ya. Positif attitude banget nih. Makasih, ini Nia juga sangat semangat nih. Oke, gimana rekan-rekan alumni mungkin masih ada yang mau bertanya lagi dengan Kak Anita nih seputar wellness industry? Belum ada lagi nih yang mau nanya nih. Mumpung lagi berhadapan langsung nih ya dengan pakarnya langsung nih. Ini kayaknya seru. Sebetulnya datang malam ini tuh seneng untuk ketemu teman-teman. Karena kalau kita back ke Prasetya Mulia tuh merasa punya keluarga ya. Iya. Kembali ke Prasetya Mulia tuh senangnya punya keluarga gitu ya. Dan kita thank you banget gitu ke Prasetya Mulia yang telah mengedukasi dengan baik dan membuka wacana. Kayak tadi saya cerita kan, saya backgroundnya sebenarnya teknik kimia nih gitu ya. Kemudian saya sempat kuliah S2 Finance. Kemudian saya balik ke Prasetya Mulia lagi dulu sambil kerja, sambil ngambil marketing, S2 marketing gitu ya. Jadi itu membuka wacana banget terkait dengan dunia bisnis gitu ya.
Dan yang paling penting kayak punya teman-teman, ketemu teman-teman baru, very happy gitu. Thank you banget. Iya, ini Net, kayaknya ngelotok ya, banget nih ya marketing. Gimana Kak bawa? ya. Mungkin mungkin ada sesuatu yang inspiring. Apa yang Ya, Anita bisa sampaikan kepada satu alumni Prastia Mulia, yang kedua calon mahasiswa Prastia Mulia jika memungkinkan. Apa nih? What do you say? ya, oke. Kepada alumni Prastia Mulia, saya percaya bahwa kalian semua ini adalah lulusan universitas terbaik di Indonesia. So you are the best talent, you can achieve whatever you want if you do it every day and pray to God. Nah, itu alumni ya, gitu kan. Terus kalau kepada quote unquote yang lagi mau join nih ke Prasetya Mulia gitu kan. Saya sempat waktu itu diundang untuk apa namanya sharing di calon mahasiswa baru dan ditanya ini gimana nih briefingnya apa nih? Oh sharing aja yang real. Kok sharing yang real saya ngomong nih kalau nggak mau ngabisin istilahnya nggak mau repot ya jangan di sini. So saya sih percaya ya untuk yang masuk ke Prasetya Mulia kalian pasti expect akan repot banget, sibuk banget gitu ya. Kalau mungkin kuliah di tempat lain itu ya oke lah jam 9 sampai jam 40 istirahat tenang-tenang nanti jam 1 kita kembali lagi gitu ya. Di Prasetya Mulia mungkin kalian bisa expect jam 8 sampai jam 5 punya full time ini kalau kita ngomongin reguler ya gitu ya. Kalau eksekutif muda kalian ngomongin kalian udah lagi pulang kantor capek-capek sambil macet, habis itu pulang masih ada kuliah, kuliah selesai udah mau pulang ada kerja kelompok gitu ya. But it will be worth it gitu ya. Itu akan membuka wacana kalian luar biasa banget ke dunia yang baru dan saya percaya bahwa kalau kita nemu quote unquote satu jurus aja gitu ya kayak kita ngomongin kalau kita jalan nih gitu ya kecepatannya segitu naik sepeda kecepatannya segitu naik mobil kecepatannya segitu naik pesawat kecepatannya segitu menambah keilmuan adalah salah satu cara untuk akselerasi menuju ke kesuksesan Anda ya demikian Thank Kak you, Bawani Nit. jawabannya Ya, thank ya you, Nit. Itu sama-sama inspiring banget sama-sama itu. Inspiring banget. sama-sama Kak Oke. ya eh, Hmm. Pak Pradit, betul Kak, saya baru merasakan 1 tahun terakhir ini. Merasakan apa nih Pak Pradit nih? Boleh di-sharing nih, silakan. Kak Pradit nih masih kuliah ya Kak? Oh, merasakan ini ya, merasakan di Prasetya Mulia sambil repotnya ya? Ini Oh lagi ya, ya di oke, Prasmo. kuliah di Prasmo, Oh, oke. lulusan Nggak apa apa-apa, tapi nih? nanti masa-masa kuliah di Prasmo tuh akan ngangenin kok. Iya, kangen. Sambil Oh, repot kerja. Oh ya. ini jadi sambil ini ya, sambil pulang kantor, sambil ke Prasetya Mulia, udah lagi kuliah-kuliah, terus habis gitu Anda lagi apa namanya kerja kelompok ya. Nggak apa-apa, it will be worth it. Kalau bagi MM reguler kurang lebih sekitar 1,5 tahun, bagi eksekutif muda mungkin sekitar 2 tahun, but it will be your best investment ya, one of your best investment in your life gitu. Jadi mungkin kita invest waktu gitu ya, invest effort, invest repot-repot, tapi itu memang membuka wacana baru yang bisa mengungkit gitu ke level berikutnya. Salam dari MMSM61, salam balik. Semangat, semangat Kak. Dikit lagi udah mau selesai kan? MMS Siap. satu udah trim berapa ya sekarang ya? Sudah Mm-mm. tinggal BP, Nggak Bu. kerasa kok, nanti nggak Hah? kerasa itu. Mm-mm. Sudah tinggal BP. Oh, udah tinggal BP. Waduh, BP-nya apa nih Kak Pradit? Klinik ICF, Bu. Oh, oke. Baiklah, semoga sukses untuk BP-nya. Ini lagi masa menangis nih. Iya, Lagi jangan banyak khawatir loh, BP dulu. cobaan hidup. Iya, iya, BP dulu ada drama ya. Jadi saya ingat ya, sebetulnya tim saya itu adalah tim yang harmonis banget karena kemampuannya saling melengkapi gitu. Waktu itu kan saya kemampuannya adalah saya sangat jago copywriting, yang lain-lain silahkan lampiran gitu. Jadi the whole story nanti ada yang pegang lampiran finance, ini saya copywriting lah. Oke, semua gitu ya. Nah, eh, waktu gitu kita apa namanya masuk ke bisnis plan syuting Baby Born waktu itu inget nih lagi kerja kelompok ini gimana Baby Born saya jawab wah kalau saya sih to be honest lagi ngomongin masuk rumah sakit untuk urusan giving birth ada yang mau syuting-syuting saya sih nggak terlalu cocok ya tapi ya sudah kan saya baru datang dari daerah takutnya orang Jakarta ini pandangannya berbeda jadi tolong abaikan saya bilang begitu ya nah ini orang Jakartanya semua cocok dari hasil riset bisa ya udah kita jalankan ternyata tadi saya sempat sharing juga sebelum acara ini dimulai
10 hari sebelum sidang pertama itu tadi dinyatakan, wah nggak bisa, kita udah survei ke berbagai rumah sakit di Jakarta, ini bisnis ini di-lock oleh keluarga dokter. Wah, kita mau ganti topik itu ada 2 orang yang sebetulnya paling sabar itu sampai walk out. Jadi sebetulnya sampai di timnya itu benar-benar bukan 2 orang yang walk out, 4 orang. Jadi timnya itu tinggal saya sama 1 orang lagi. Saya ngomong nih, wah yang itu tadi punya perusahaan jam nih nggak lulus nggak apa-apa katanya. Yang ini tadi nggak ada masalah. Saya sih masalah, yuk kita kerjakan yang berdua nggak apa-apa. Kamu bikin lampiran, saya bikin konten untuk topik kita berikutnya ini. Nah tapi setelah sore akhirnya kita rekonsiliasi gitu ya. Tadi tim yang sempat walk up kembali dan demi ngomong sorry ya kita terlalu ini segala macam. Jadi kita mengalami 10 hari penuh drama, tapi kita juga berhasil kok dalam 10 hari sudah ganti topik dan mempresent pertama. Dan di periode kelulusan itu tim saya itu satu-satunya tim yang semua orang lulus dan nilai bisnis plan-nya dapat A gitu, saya yang akhirnya membawa ke Denslist predikat. Ya waktu itu kalau ngelihat dari berdoanya BP itu kan nilai SKS-nya kan gede banget tuh. Jadi saya hitung-hitung nih kalau dapat B, Denslist bisa mereset nih. Kalau dapat A nih, Denslist baru masuk nih. Tapi ya by God grace, waktu itu Denslist masuk. So, keep motivated, itu BP just part of your life. Nanti berikutnya ketika itu berlalu, your apa namanya, your strength gitu ya, akan meningkat gitu ya. Dan itu just part of life lah. Ya 6 SKS ini, betul, betul. 6 SKS, kalau S2, SKS-nya cuma 52 kalau nggak salah. Kayak gitu. Ini BP pelatihan aja, meningkatkan otot-otot Anda lebih kuat sampai menghadapi pressure di masa depan. Ujung-ujungnya bukan masalahnya yang mengecil, tapi ototnya kita lebih kuat jadi merasa masalah mengecil. Ya, fungsi dari BP yang sesungguhnya ya. Iya. Udah hampir, udah hampir. Ya. Belajar itu apa juggling tim. Nggak apa-apa. Nanti dalam real life-nya kan pasti juga akan ada drama-drama. It's part of life gitu ya. Kita adapting dan mencari solusi di tengah problem ya. Iya. Siap? Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nih ke Kak Anita seputar strategi dari wellness industri? Mungkin masih ada yang penasaran tentang apa gitu. Beneran Ini nih. Kak Dilan malah belum nanya nih, padahal udah koordinasi price rapet. Kak Dilan? Kok nggak ada yang nanya gimana biar bisa diterima jadi salah satu direksinya perusahaannya Oh Anita iya, atau apa ih, gitu ya? ada Kalau lowongan nggak ya saya Kak? gitu ya. Ada lowongan Iya. nggak? Pertanyaan bagus tuh, Pak. Loh, Langsung. saya nih kalau kalau bisa rekrut para direktur bagus tuh saya seneng banget gitu ya. Nanti kita serahkan kepada yang apa namanya, kita grooming di bidangnya. Saya mulai bikin mainan baru. Nah, Tuh. Jadi memang ayo iya. yang baru bikin BP siapin CV. Nah, kirim tuh ke hrd@royalgardenspa.co.id tuh. Oh, siap. Tuh Kak Bawa mau kirim juga Pak Kak Bawa. Pertanyaannya nih, kalau cara rekrut direkturnya gimana? Waduh, harus kirim CV juga itu ya. Pendekatannya langsung ditelepon nih. Yaudah, saya nanya lagi. Yap. Construction itu hari ini sangat challenges. Construction. Betul. Apalagi tadi kalau melihat dari foto-foto yang ada. That's a big project. Sementara proyek yang ada itu nggak banyak. Betul. Jadi bagaimana untuk memenangkan proyek itu? Strategi apa yang telah dilakukan? Oke. Itu ya. Siap. Saya cerita sedikit bagaimana ceritanya kita masuk ke dalam bisnis kontraktor. Kemudian iya. Ya, saya cerita mulai dari itu, kemudian saya akan menjawab pertanyaannya ya Pak ya, izin ya Pak ya. Sip, mantap. Ya, oke. Jadi ketika tahun 2010 saya hendak ekspansi 6 cabang pertama milik sendiri itu, saya menemui quote unquote challenge ya, gitu ya. Challenge itu macam-macam. Ada nomor 1, kontraktor naik harga di tengah jalan dari yang kesepakatan, gitu ya. Nomor 2, kontraktor nggak jadi-jadi, gitu ya. Malah kita yang jadi kayak udah ngambil kerjaan kontraktornya. Ketiga, ada kontraktor tidak sesuai dengan spesifikasi. Saya lihat kita lagi mau ekspansi bisa terhambat gara-gara urusan kontraktor. Makanya saya memutuskan untuk langsung aja hajar masuk ke dalam bisnis kontraktor sendiri, gitu ya. Lalu ceritanya setelah franchise puas dengan hasil kinerja kami untuk outlet,
kemudian masuk minta untuk dikerjakan untuk rumahnya, apartemennya, akhirnya kita punya bisnis unit sendiri gitu ya untuk menjalankan. Jadi kami pertama masuk ke apa namanya rumah, apartemen, klien-klien perseorangan. Itu sih rame banget Pak. Sampai kami punya workshop itu berapa ya? Untuk produksi furniture itu ada dua. Masih kami punya Royal Aluminium, masih punya Royal ACP dan lain sebagainya. Cukup ada banyak tempat tuh urusan produksi-produksian gitu ya. Nah, terus lama-kelamaan puji Tuhan by God Grace kami juga dipercaya ya mengerjakan mulai dari kedubes China, kedubes Pakistan, lalu kami juga mengerjakan HM Sampurna dan Philip Morris gitu ya. Lalu kalau lagi tanya strateginya apa ini proyek di lapangan nggak banyak, betul proyek di lapangan nggak banyak, tapi proyek kantor saya banyak banget Pak. Sampai orang Sampai kalau dilihat ini ya, timnya kontraktor nih yang di lapangan sampai yang di head office orangnya tinggal dikit banget gitu ya, gara-gara semua lagi ke lapangan saking adanya project gitu ya. Jadi kalau saya kantor Royal nih saat ini construction kita fokus ke corporate ya, ada kerjaan perseorangan kami akan kerjakan, tapi kami ngerjain kerjaan corporate ini corporate yang cocok dan repeat order itu banyak gitu. Jadi mulai kami masuk dari proyek kecil-kecilan dulu ya, kecil-kecilan mulai masuk kerjain interior ini. Wah, dipercaya lebih gede. Oke, mulai masuk ke apa namanya pengecatan gitu ya. Dipercaya lebih gede, masuk ke proyek yang lebih gede. Rumah ya, Kak, proyek portofolio pertama itu mungkin cuma 700 juta gitu ya. Terus portofolio kami paling premium satu rumah RAB-nya kurang lebih sekitar 8,5 M gitu ya. Ya dari ngerjain porto 700 ke porto 1 M, ke porto 2 M, 3,5 sampai lama-kelamaan kemudian masuk ke luxury gitu ya. Jadi kalau mungkin dulu tipikalnya kita hampir semua proyek kita ambil namanya kerjaan gimana nggak diambil gitu ya. Kalau sekarang memang strateginya kita ini menerapkan minimum order quantity, Pak. Gitu ya. Jadi kita fokus ke mungkin secara proyek jumlahnya gitu, tapi karena minimum order quantity gitu, masing-masing customer jauh lebih satisfied karena pelayanannya jauh lebih fokus, secara omset juga tetap baik-baik aja, bottom line juga tetap baik-baik aja, tapi jauh lebih kepegang dibanding kita ngambil semua market. Jadi kalau untuk kontraktor dan interior yang market perseorangan kami menerapkan minimum order quantity tadi strateginya gitu ya. Jumlah proyek yang berjalan sebanyak yang dulu enggak, mungkin jumlahnya enggak gitu ya, tapi in omset dan juga in profit juga quote unquote sama-sama aja gitu ya. Kalau lagi ngomongin proyek yang di perusahaan multinasional gitu ya, dan nasional kayak yang lagi jalan di HM Sampurna, Philip Morris, banyak banget gitu ya proyeknya, banyak banget. Mulai dari ngerjain mungkin pengecatan ini bukan ngecat satu ya, ini mungkin ngecat area gedung-gedung yang cukup gede gitu ya, sampai ngerjain kaca aluminium, ngerjain kunci, ngerjain tamannya bukan kecil-kecilan, literally taman tuh mungkin ada poin let's say water treatment plant, poin 1, poin 2, poin 3, pedestrian apa namanya drop off dan lain sebagainya gitu ya. Jadi menurut saya kata kuncinya adalah customer satisfaction, dari satisfaction akan jadi repeat order, dari repeat order akan jadi word of mouth. Nah, dari word of mouth yang ketika cocok akan satisfied dan akan repeat order lagi. Jadi kalau saya bilang dalam bisnis kontraktor dan interior, customernya kami mungkin itu aja gitu, nambah bisa, tapi itu aja repeat order dan kemudian rekomend dan akan repeat order lagi. Seperti itu, Pak. Ini Luar periode sebelum biasa. pandemi beda ya Pak ya. Periode sebelum pandemi kami memang campaign gitu ya. Kita ngomongin sangat masuk ke consumer place yang kemudian jumlah proyeknya satu bulan bisa jalan banyak banget seperti itu ya. Kalau saat ini memang beda gitu ya. Saat ini kami pilih mungkin jumlah customernya nggak sebanyak itu, tapi dengan menetapkan minimum order quantity tadi dan dengan masuk ke market corporate, maka kami dapat menjaga tingkat kestabilan gitu. Dan termasuk secara teknis kan core competence kami juga meningkat ya. Kalau dulu misalkan kita masuknya ke kontraktor interior, oke. Kemudian kita masuk ke kontraktor sipil, oke. Nah, sekarang versi detail-detailnya kita juga masuk gitu. Kita masuk ke misalkan kita bikin panel gitu ya, lalu kita masuk ke landscape gitu ya. Jadi kita ada tambahan-tambahan item yang saling melengkapi, jadi portofolio produk lebih luas gitu ya, di mana customer yang repeat order juga lebih banyak. Jadi kalau Bapak ngomong industri kontraktor gimana, menurun nggak? Ya menurun. Kalau di kantor saya gimana? Rame banget Pak. Udah sampai jumlah orang yang di head office lagi mau saya tambah nggak? Nanti terlalu overload handle yang lagi di lapangan Pak. Hebat. Makasih Eh, Pak. jadi memang sekarang ini pekerjaan terutama EPC ya, Ya, eh, betul. Ya, banyak eh, banyak tantangan, klien corporate. Mm-mm. ya banyak tantangan, Mm-mm. terutama terkait dengan supply chain-nya. Betul.
sudah proyeknya nggak banyak, Mm-mm, supply chain-nya sangat dinamis. Wah, ini mm-mm. makanya kalau eh, bisa bertahan eh, di sektor EPC itu saja sudah bagus, apalagi bisa bisa tumbuh berkembang. Ya, puji Tuhan Pak. Itu yang di atas kasih kasih karunia aja. Itu literally bukan bukan ya mungkin kinerja kita juga kerja keras ya. Tapi kalau kinerja kita kalau bukan Tuhan yang buka jalan nggak bisa. Saya sendiri terus terang juga heran. Karena apa? Kalau kita lihat kan rekrutmen arsitek gitu-gitu kan semua froze gitu ya. Lalu kalau zaman dulu kan wah cari istilahnya tim yang mau mengerjakan itu harus berjuang gitu ya. Sekarang kan wah, hampir semua orang lagi minta kerjaan gitu ya. Nah, puji Tuhan kami selalu Tuhan kirim dan sampai sekarang selalu ada gitu ya dan selalu adanya itu mungkin bukan hanya cuma satu dua proyek gitu kami ngerjain proyek itu banyak gitu jadi sampai oke gitu ya sampai tiap hari kita lagi training oke yang ini mulai training nih AK3 umum oke ini mulai AK3 ketinggian ya yang ini kita mulai ini yang ini tukangnya mulai kita urus ini apa namanya kami kan menjalankan itu ya Pak ya standar safety ya jadi mulai dari urus mulai BPJS Kesehatan, Ketenaga Kerjaan, sertifikat AK3 umum, K3 bekerja di ketinggian, sertifikat electricity dan segala macam gitu ya. Nah, jadi pertama kami sertifikasinya bagus, kedua kualifikasi bagus, dan yang ketiga ketika terjadi masalah itu klien sama sekali nggak ngerti. Kami sudah tanganin internal sehingga klien taunya smooth-smooth aja, deliver on time with quality sesuai harga, nggak pernah naik harga di tengah jalan. Apalagi tadi waktu nyebut produk ya, panel Ya, listrik, electrical ya, panel. ya. Itu trading atau manufacturing? Sebab Manufacturing. Kami ya, punya workshop untuk manufacture. nah, karena kompetisi untuk produk, salah satu contoh electrical panel, Mm-mm. produk dari Cina itu banjir di pasar. Bahkan Betul. hari ini lagi ada pameran di Kemayoran, Ya. khusus produk dari Cina. Gimana Mm-mm. bisa compete dengan mereka? Mereka sekali running uh, kapasitas besar banget sehingga production cost-nya bisa turun rendah banget. Gimana bisa compete dengan mereka? Sementara TKDN uh, bukan menjadi proteksi bisnis. Hmm. Nah, Itu. jadi kalau saya ngelihatnya ya Pak ya, untuk compete dengan produk-produk dari China adalah kita punya service level berbeda gitu ya. Jadi kalau kita ngelihatnya Royal Group ini kami semuanya bukan lagi menjual produk, tapi kami menjual solusi. Jadi orang tuh bisa ngobrol-ngobrol dengan kami nyaman. Contoh ya. Solusi yang kami sampaikan misalkan RG Smart Laundry itu tadi gitu ya. Hmm. RG Smart Laundry orang tuh apa sih masalahnya? Oke, lagi investasi 300 juta, buka laundry kiloan, misalkan gitu ya orang bayar 30.000 sambil diamuk-amuk kan kerusuhannya berat orangnya sakit hati misal gitu ya di Airgate Smart Laundry ada kerusuhan nggak ada Pak karena kita nomor satu adalah masing-masing customer nyuci sendiri jadi nggak ada masalah baju ketuker atau segala macam gitu ya udah jelas gitu ya dicuci 30 menit keringkan 45 menit cuma 1 jam 1/4 udah selesai harganya gimana jauh lebih kompetitif dibandingkan laundry kiloan misalkan laundry kiloan main di kisaran 8.000 ya tujuh jadi ribu, kalau 8.000 per ya kilo. 7.000 8.000 betul. Jadi Sudah dikali 8 termasuk kilo setrika misalkan lagi. betul, misalkan 64.000. Di Royal Laundry ini ya Pak ya, kita mulai dari let's say 25.000 untuk 8 kilo gitu ya. Hmm. Dan Wow. jadi mainnya di apa gitu ya. Kita ngelihat terobosan dong. Kalau orang lagi ngomong itu udah bisa nanti ada resiko diambil sama karyawannya segala macam. Kita punya mesin gitu ya, ada wifi-nya. Jadi bisa dikoneksikan dari handphone nih gitu ya. Hmm. Dikoneksikan dari handphone jadi udah kelihatan mesinnya ini jalan masing-masing mesin jalan 8 kali gitu ya keseluruhan mesin oh ya ini total hari ini putaran misalkan ada 80 putaran berarti omset masuk sekian jadi kita semuanya sudah cashless dan semuanya terkoneksi dari handphone jadi untuk pemiliknya itu nggak ada masalah dan kita punya mesin itu juga teknologi terbaru jadi nggak perlu drama-drama setrika ada resiko baju bolong Mbak ini Hmm. baju saya termasuk dari hasil cuciannya RG Smart Laundry ini. Setrika enggak. Hasilnya ini. Pokoknya begitu keluar kita lipat, udah hasilnya bagus ya. Enggak ngomongin laundry satuan tentunya akan beda hasil. Tapi untuk laundry yang nyucinya mulai dari 10 sampai 15 ribu per 8 kilo itu udah hebat. Jadi di periode ada problem kita buat solusi. Misalkan untuk laundry kita buat solusi itu. Lalu yang kedua ya, kalau kita ngomonginnya di apa namanya di bidang kontraktor sipil dan kontraktor interior tadi challenge yang dihadapi customer kalau mau bangun rumah apa sih? Ketika menghubungi arsitek harganya mahal banget, Pak. Gitu kan?
Tapi kalau lagi mau langsung bangun nggak ada gambarnya juga repot gitu ya. Kita tuh menyediakan jasa gambar gratis, cuma tanda jadi 20 juta aja kelipatan 200 meter. Tapi antara Anda bawa gambar dengan Anda tidak bawa gambar tuh harganya sama aja gitu ya. Jadi istilahnya quote unquote gitu ya. Kalau Anda melanjutkan membangun gitu ya, 20 jutanya tuh dipotongin. Jadi udah kayak gambarnya gratis juga anyway gitu ya. Jadi itu solusi yang bagus dan istilahnya kami dapat membangun spesifikasi terbaik di range budget available. Itu juga berlaku untuk interior. Jadi kami mengerjakan dengan hati seperti untuk rumah sendiri. Itu salah satu keunggulan kami dalam bidang kontraktor dan tentunya kami juga ISO Certified 9001 manajemen mutu dan juga sertifikasi-sertifikasi lain gitu ya. Lalu yang saat ini sedang banyak order ya Pak ya. Ini bisnisnya di Royal Parking. Jadi kami itu punya solusi parkir otomatis gitu ya. Jadi quote unquote yang punya ya customernya cukup banyak ya. Antara lain ada di RSU Dinda, lalu ada di Klaster Volga Tangerang, lalu ada di Universitas Erlangga, lalu ada di Rumah Sakit Jambi, ada juga pelabuhan. Lalu banyak juga vendor-vendor operator parking itu yang subkon atau maklun pekerjaannya ke kami. Solusinya apa sih? Ada yang menghubungi kontraktor apa namanya solusi parking harganya mahal banget. Royal Parking gimana value-nya? Versus spesifikasi yang Anda dapatkan, kami jamin harga kami paling kompetitif nasional. Kalau ada yang harga lebih terjangkau, silakan info. Kami dapat advice spesifikasi terbaik di range budget available. Jadi quote unquote kan kami mendatangkan solusi juga nih yang punya lahan supaya nggak diparkir oleh parkir liar, supaya nggak tiba-tiba ada yang buka apa warung apa di depan atau ada yang omset hilang di parkiran karena dihitung manual. Itu solusinya misalkan Royal Parking. Jadi kalau saya lihat dalam bisnis itu kita bukan mau terlibat price war atau perang harga gitu ya. Tapi kita ini bukan lagi jualan, let's say jualan mouse, kita lagi jual mouse kirim mouse-nya gitu ya. Tapi dalam segala hal tuh harus bundling antara material dan jasa menjadi salah satu solusi. Jadi ketika orang bertemunya dengan Royal, bukan Anda lagi mau submit saya butuh parking gini-gini langsung kita kirim sembarang tanpa memikirkan. Kami pikirkan dengan hati ini apa nih yang jadi solusi yang terbaik. Kayak contoh nih misalkan, enggak waralaba di bidang kecantikan. Kalau orang udah lah pasti langsung upselling paket yang paling tinggi. Kalau kami belum tentu loh. Wah, lihat dari tempatnya di situ, Anda cukup paket yang ini aja lah, 198 juta cukup. Ngapain harus paket yang 416, apalagi yang 775. Tapi kalau tempatnya udah jelas, luasannya oke banget, tempatnya di pinggir jalan raya, ya kita tidak mau loss opportunity dengan paket-paket ekspres. Kita harus masuk dengan at least paket 240 sampai 250 meter. Jadi kalau saya lihatnya, kunci untuk berkompetisi dengan barang-barang dari China, jangan menjadikan oke, di sana lebih murah harus kita selesai bukan, tapi kita harus jadi solusi, kita bekerja dengan hati, ujung-ujungnya orang akan merasakan kok solusinya, kualitas pelayanan, kualitas garansi dan versus harga yang ditawarkan kita harus worth it gitu. Kalau kita ngomongin brand, kalau Bapak mungkin datang nih jalan-jalan ke supermarket, lihat teh gitu ya, let's say kita ngomong di market Sariwangi gitu ya, harga berapa sih? Mungkin mungkin kalau nggak salah sekitar antara belasan ribu sampai 20 ribuan awal gitu. Ada nggak teh yang di harga lebih dari 100 ribu, lebih dari 50 ribu? Ada. Mereka ada marketnya sendiri, ada. Jadi memang kita mau tempur di market mana, kasih added value yang sesuai dengan target market yang hendak kita sasar tersebut sih Pak. Kalau jawaban untuk barang-barang yang dari China tadi Pak. Oke, Oke. ini Siap. yang below 30 ini mesti belajar banyak nih dari Anita nih. Progresif banget nih. Iya, 27 Pak, 27 Pak. Ya, Ya sama-sama below 30 ya kan. Luar biasa siap, nih siap. ya. Iya. Oke, Kak Anita, ini pertanyaan Ya, terakhir nih ya untuk malam hari ini ya, karena waktunya sudah 8:30 malam juga. ya. Jadi saya Siap. bacakan pertanyaan dari Kak Iwin. Ya, Dia ini punya coffee shop di Bali nih ya, ya. dan dia berencana untuk punya waralaba gitu, mau dijadikan waralaba. Nah, dia Hmm. meminta arahan dari Kak Anita nih, apa yang harus dilakukan untuk bisa mewujudkan waralaba ini? Oke, pertama Anda harus menyiapkan SOP dan SOM yang tepat. Kedua, Anda harus paham bagaimana cara mendatangkan customer ke tempat Anda. Jadi Anda harus make sure outlet Anda sendiri sudah profit. Jangan outlet Anda belum profit, Anda belum ketemu dan di waralaba kan nanti bisa jadi bumerang gitu ya. Jadi pertama Anda harus memutuskan Anda sudah harus profit dan profitnya bukan hanya kebetulan bulan ini profit ya, memang harus continuous profit. Lalu kemudian Anda memiliki SOP dan SOM yang jelas gitu ya. Lalu kemudian Anda harus memiliki back end atau head office untuk dapat support. Karena waralaba itu is another different story gitu ya. Ini kita harus punya struktur organisasi untuk mensupport seperti itu. Nah, jadi setelah itu mungkin Anda juga dapat lihat mungkin pameran waralaba
terdekat ya, pameran waralaba terdekat itu ada IFRA ya, ada IFRA ya di Jakarta Convention Center. Anda main dulu aja ke waralaba sambil lihat-lihat kurang lebih kompetisi dan market waralaba bagaimana. Dan mungkin kalau diperlukan Anda juga dapat mengambil training-training waralaba, kemudian Anda langsung melakukan action aja. Oke, semoga cukup menjawab ya Kak Iwin sebagai pertanyaan terakhir kita pada malam hari Yap. ini. Nggak berasa nih kita udah sampai di penghujung acara Alumni Sharing Knowledge hari ini. Terima kasih banget nih untuk Kak Anita yang sudah telah bersedia menjadi narasumber kita pada malam hari ini dan sharingnya yang luar biasa banget ya. Sangat inspiratif mengenai wellness dan beauty industry. Mungkin ada pesan-pesan nih dari Kak Anita untuk teman-teman alumni di sini yang mungkin ingin berkecimpung di industri wellness ataupun pengen punya waralaba juga nih kayak Kak Anita. Siap. Kalau saya sih percaya even greatest plan might be fail. Meskipun rencana yang terbaik pun kemungkinan bisa gagal. But without a plan, a goal will never be reached. Tapi tanpa rencana, goal tidak dapat tercapai. So, keep revise your plan until you achieve your goal. Oke, luar biasa nih ya petunjuknya nih. Bisa disimpan terus nih ya kayaknya ya untuk jangka waktu yang lama. Nah, sebelum saya tutup nih, saya mengingatkan kembali, mohon bantuan rekan-rekan alumni untuk bisa mengisi survei dalam bentuk Google Form yang sudah dibagikan di link di kolom chat. Kemudian bagi yang tadi belum sempat mengisi daftar hadir, mohon untuk mengisi daftar hadir juga. Bagi teman-teman di sini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya yang baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan partisipasinya. Jangan lupa follow IG kami di @alumniprasmul juga ya bagi rekan-rekan yang belum follow IG kami. Sampai ketemu lagi di acara Alumni Sharing Knowledge berikutnya. Have a nice weekend Ya. semuanya. Selamat malam. Oke, selamat Thank you, malam. sampai Thank you ketemu. Anita, Makasih thank you banyak. Dia. Sama-sama, Terima kasih Pak. Kak Selamat Anita. malam. Thank Thank you you, Gina. Terima Thank you kasih everyone. semua. Terima semuanya. kasih. Bye-bye. Thank Terima you. kasih semuanya. Oh iya, Kak Anita lupa. Kalau misalkan mau ada yang nanya-nanya langsung ke Kak Anita, kontaknya kemana nih Kak? Udah live ya? Oh, udah. Gak apa-apa, nanti kalau misalnya ada yang mau kontak langsung ke Bu Anita, boleh japri saya aja di nomor admin Alumni Network. Nanti kami koordinasikan dengan beliau. Kalau ada yang mau join franchise atau apapun ya, kan ya. Ya, jangan lupa untuk mengisi kuesioner eventnya dan daftar hadirnya ya rekan-rekan semua.